Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari kelas Manajemen Strategik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Implementasi Manajemen Strategik. Apa saja materinya? Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu hakikat implementasi strategi. Di dalam hakikat implementasi strategi, terdapat perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Yang pertama yaitu formulasi strategi, yang dimana formulasi strategi ini terdiri dari memfokuskan pada sumber daya yang akan digunakan, memfokuskan pada efektivitas proses intelektual, membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis, dan selanjutnya mengkoordinasi beberapa individu dalam organisasi. Lalu kita masuk ke dalam implementasi strategi. Di dalam implementasi strategi terdapat beberapa poin, yaitu memfokuskan pada sumber daya yang digunakan selama organisasi berjalan. Kedua, memfokuskan pada efisiensi. Ketiga, proses operasional. Keempat, membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan. Kelima, mengkoordinasikan seluruh individu dalam organisasi. Sebelum masuk pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tambahan, yaitu mengenai perspektif manajemen. Di dalam perspektif manajemen terdapat beberapa isu sentral dalam mengimplementasikan strategi. Apa saja? Yaitu membuat sasaran tahunan, merancang kebijakan, menyesuaikan struktur organisasi, restructuring dan engineering, revisi rencana reward dan insentif, meminimalisasi resisten, menyesuaikan manajer dengan strategi, mengembangkan strategi, adaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, dan terakhir pengerucutan organisasi. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Di materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategi. Terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama kebijakan, yang kedua alokasi sumber daya, dan yang ketiga konflik. Kita bahas kebijakan terlebih dahulu. Kebijakan adalah pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan tersurat. Nah, kebijakan dibutuhkan untuk mendukung organisasi dalam menjalankan strategi, dan di dalam kebijakan ini biasanya ditampilkan dalam bentuk pedoman, metode, prosedur, peraturan, forms, dan praktik administrasi. Kebijakan menggambarkan mekanisme dalam mengimplementasikan strategi dan meraih sasaran organisasi. Kebijakan juga digunakan untuk menggambarkan batasan, kendala, dan limitasi dari aksi-aksi organisasi, serta mengklarifikasi hal-hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam meraih sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Alokasi sumber daya dalam manajemen strategik dilakukan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan dalam sasaran tahunan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan alokasi sumber daya yaitu proteksi terhadap sumber daya, finansial, politik organisasi, sasaran organisasi, risiko, dan pengetahuan. Itu penting sekali. Lalu kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, manajemen konflik. Di dalam manajemen konflik ini terdapat 3 pendekatan dalam manajemen konflik.
Yang pertama penghindaran, avoidance. Yang kedua diffusion. Yang ketiga konfrontasi atau confrontation. Nah, konflik dapat terjadi akibat adanya perbedaan persepsi, tekanan, kerja, anggota yang tidak kompatibel, ataupun ketidaksepahaman antar manajemen. Konflik dalam sebuah organisasi tidak dapat dihindari. Nah, di sini yang tadi saya menjelaskan sebelumnya ada penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Nah, apa itu penghindaran atau avoidance? Yaitu mengabaikan masalah dengan harapan konflik tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya. Itu adalah avoidance. Lalu, diffusi atau diffusion, meredakan konflik. Mengkompromikan konflik sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah. Habis itu konfrontasi, yaitu menukar anggota antar pihak yang memiliki konflik sehingga seluruh anggota dapat melihat permasalahan dari sudut pandang dalam dan pengalaman yang berbeda. Ya, selanjutnya ada taktik fungsional menerapkan strategi bisnis. Dalam implementasi strategi ada taktik fungsional, yaitu antara lain menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Kedua ada restrukturisasi dan re-engineering. Ketiga mengelola penolakan terhadap perubahan. Keempat ada sinergi. Selanjutnya ada struktur organisasi strategi. Menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi, skema urutan proses Alfred Chandler. Yang pertama, diciptakan sebuah strategi baru. Yang kedua, masalah baru tentang administrasi muncul. Ketiga, penurunan kinerja ekonomi. Keempat, struktur baru yang lebih sesuai ditemukan. Kelima, keuntungan kembali pada tingkatan sebelumnya. Ragam struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, kedua struktur divisional, ketiga struktur strategic business unit, keempat ada struktur metrik. Dan selanjutnya ada restrukturisasi dan re-engineering. Restrukturisasi antara lain ada downsizing, right sizing, delayering, dan re-engineering antara lain ada proses manajemen, proses inovatif, dan proses redesign. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Implementasi strategi yang berhasil tergantung pada kemampuan manajer untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan. Perubahan harus dilihat sebagai peluang daripada suatu ancaman oleh manajer dan karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang dapat mengelola penolakan terhadap perubahan. Ada 3 strategi yang biasa dipakai. Yang pertama, force change strategy. Strategi memaksakan perubahan adalah memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat. Educative change strategy. Strategi mengajarkan perubahan, memberikan informasi untuk meyakinkan orang tentang pentingnya perubahan. Kekurangan dari strategi edukasi ini adalah implementasinya yang lambat dan sulit. Namun strategi ini bisa mendorong komitmen yang lebih tinggi dan penolakan yang lemah daripada strategi pemaksaan. Strategi yang menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Rational and self-interest change strategy adalah strategi untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberi keuntungan personal bagi mereka. Sinergi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada, yang menjelaskan mengapa banyak perusahaan pada umumnya melakukan reorganisasi setelah melakukan akuisisi. Menurut Igor Ausov, ada 4 jenis sinergi yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu yang pertama, sinergi pemasaran. Sinergi pemasaran tercipta melalui kerjasama antara saluran distribusi,
wira niaga atau gedung penyimpanan. Sinergi operasional tercipta melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah yang besar yang berarti pembagian biaya overhead yang harus ditanggung. Sinergi investasi tercipta melalui penggunaan bersama fasilitas produksi dalam pabrik, pembelian persediaan bahan baku bersama, penggunaan bersama peralatan dan mesin pengolahan. Yang terakhir, sinergi manajemen. Manajemen yang kompeten merupakan suatu yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi keseluruhan. Jika pihak manajemen mampu menemukan bahwa masalah yang sekarang ini dihadapi mempunyai kemiripan dengan masalah sebelumnya yang telah berhasil dipecahkan oleh unit usaha yang baru diakuisisi. Demikianlah penjelasan kami tentang implementasi manajemen strategi. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih.